Haleluya. Kelirunya paham corpus delicti dari pendeta Erastus. Pendeta Erastus mengatakan bahwa ketika Lucifer berbuat dosa di sorga, belum terbukti berdosa. Maka Allah menjadikan Adam sebagai corpus delicti dan Yesus juga corpus delicti. Bahkan kita juga sebagai corpus delicti untuk membuktikan Lucifer berdosa atau untuk membuktikan Lucifer telah berdosa. Jadi, teologi pendeta Erastus boleh dikatakan dengan satu kata, teologi corpus delicti. Tetapi, apa yang kita percaya berdasarkan firman Tuhan adalah bahwa Allah menjadikan peristiwa Lucifer invasi ke surga sebagai corpus delicti. Lalu Lucifer telah dihukum. Jangankan belum terbukti berdosa, tetapi Lucifer telah dihukum. Corpus delicti dari pendeta Erastus mengatakan bahwa Lucifer diciptakan di surga dan berbuat dosa di surga lalu diturunkan ke bumi. Dan ketika Lucifer berbuat dosa di surga belum terbukti bersalah. Dan untuk membuktikan berdosa, maka untuk memperoleh corpus delicti, yaitu bukti Lucifer telah berbuat dosa, maka Adam diciptakan dan Yesus diutus dan kita berada. Jadi, corpus delicti dari pendeta Erastus adalah bahwa Lucifer ketika berbuat dosa di surga belum terbukti berdosa. Tetapi apa yang dikatakan di kitab suci adalah bahwa corpus delicti adalah Lucifer, dia mengumpulkan manusia yang hidup sebelum Adam, yaitu umat Lucifer, serta sebagian malaikat-malaikat, yaitu sepertiga malaikat Allah diseret. Lalu bersama dengan mereka, Lucifer invasi ke planet heaven. Itu adalah corpus delicti. Dan pada saat itu, Lucifer telah terbukti berdosa, maka Allah jatuhkan hukuman. Hukumannya adalah dia dilemparkan ke bumi dan diambil daripadanya kuasa pemerintahan atas bumi. Dan Allah sediakan api yang kekal bagi Lucifer serta malaikat-malaikatnya. Itu api yang kekal. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai corpus delicti ini, yaitu Lucifer invasi ke planet heaven, kita mau mempelajari kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kalau ayat 12 ini merupakan peristiwa Lucifer invasi ke planet heaven. Sedangkan ayat 13 dan 14 adalah motivasi Lucifer invasi ke surga. Ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di sini saya jelaskan tentang bintang timur. Sebenarnya ini lebih baik ya pakai huruf kecil karena ini menunjukkan Lucifer. Di Alkitab King James Version, bintang timur ini langsung diterjemahkan dengan kata Lucifer. Kalau bahasa Indonesia, Lucifer ini diterjemahkan bintang timur. Dan
bintang timur ini ada di Wahyu 22 ayat 16 juga. Berarti ada dua bintang timur. Yang satu adalah Satan, Lucifer. Yang lain adalah Yesus, bintang timur. Kalau Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang di Wahyu 22 ayat 16. Dan di kitab Yesaya pasal 14, bintang timur yaitu Lucifer, Satan, mengenai Lucifer invasi ke planet heaven, ke surga, lalu dikalahkan, lalu dilemparkan ke bumi. Mengenai ini diceritakan di kitab Yesaya 14 tentang bintang timur Lucifer. Engkau sudah jatuh dari langit. Langit ini adalah planet heaven, yaitu surga. Dan secara aktual, Lucifer kumpulkan bangsa-bangsa, yaitu umatnya sendiri, dan sebagian malaikat-malaikat. Lalu dia, sesungguhnya, dia tiba di surga. Karena dia invasi, aktual invasi ke surga. Maka dari sana dia dilemparkan ke bumi. Maka dikatakan engkau sudah jatuh dari langit. Langit ini surga. Dalam Alkitab Inggris langsung ditulis heaven, yaitu planet heaven. Planet heaven, surga itu adalah planet heaven. Seperti planet bumi berbentuk bundar, hanya ukurannya lebih besar daripada bumi, dan di situ ada takhta Allah, yaitu tempat kediaman Allah, kota Yerusalem baru di planet heaven ini. Kadang-kadang berpikir kalau surga yaitu heaven agak samai-samai. Sebenarnya heaven, surga ini adalah planet heaven. Dan di situ ada banyak kota-kota. Salah satu kota di planet heaven adalah Yerusalem baru. Dan baik kota Yerusalem baru maupun planet heaven diciptakan oleh Allah. Dikatakan engkau sudah jatuh. Lucifer memerintai manusia yang hidup sebelum Adam diciptakan. Tetapi Lucifer tidak puas hanya dengan memerintah bangsa-bangsa di bumi. Lalu dia berangan-angan untuk meninggikan takhtanya sampai ke langit, sampai ke surga. Lalu dia adakan actual invasion, yaitu secara aktual dia invasi ke surga. Tapi dihadang oleh Mikael serta malaikat-malaikat lain dan dikalahkan. Lalu dia dijatuhkan ke bumi, yaitu kerajaannya sendiri. Dan gambaran ia dijatuhkan, itu diibaratkan seperti seorang penebang kayu ketika dia menebang pohon, sebuah pohon. Pohon ini setelah ditebang langsung jatuh. Tentang hal ini Tuhan Yesus sendiri menyebutkannya di Lukas 10 ayat 18. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini gambaran Lucifer dijatuhkan dari surga ke bumi. Dan dikatakan, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di sini mengalahkan dalam bahasa Inggris pakai weaken. Artinya yang lebih tepat melemahkan. Bangsa-bangsa ini adalah manusia hidup sebelum Adam diciptakan. Yaitu manusia yang di bawah pemerintahan Lucifer di bumi. Cara dia mengalahkan atau melemahkan bangsa-bangsa adalah dengan memfitnah, memisahkan umat itu dari Allah. Maka ayat 12 ini adalah peristiwa Lucifer sebelum Adam diciptakan, invasi ke surga. Itu ayat 12. Lucifer ini sebelum invasi ke surga, ia ditetapkan oleh Allah untuk memerintah bangsa-bangsa, yaitu manusia sebelum Adam diciptakan. Dia adalah penguasa atas
manusia sebelum Adam. Dan ketika dia diberi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, ia menerima juga dari Allah hukum untuk dijalani. Sementara waktu dia menjalankan hukum diberikan oleh Allah dengan baik-baik. Lalu dia melayani Allah, menyembah Allah dengan baik-baik bersama dengan manusia sebelum Adam. Tapi kemudian dia menjadi sombong. Lalu dia merencanakan untuk invasi ke surga. Lalu dia lakukannya secara aktual. Tapi sebelum dia invasi ke surga, dia melemahkan bangsa-bangsa, yaitu manusia hidup sebelum Adam diciptakan. Dengan cara bagaimana? Memfitnah Allah. Dengan memfitnah Allah, dia memisahkan bangsa-bangsa yang dia memerintai dari Allah. Bahkan membuat bangsa-bangsa memberontak kepada Allah. Ayat 12 menjelaskan peristiwa Lucifer invasi ke surga. Lalu ayat 13 dan nanti ayat 14, kedua ayat ini merupakan motivasi Lucifer invasi ke surga. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Berarti ini sebelum dia invasi ke surga, dia bicara dalam hatinya sendiri. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Di sini dikatakan engkau yang tadinya maksudnya sebelum ia invasi ke surga, berkata, pertama aku hendak naik ke langit. Langit ini tentu surga ya, heaven. Dan aku hendak mendirikan takhtaku. Dan di sini aku hendak naik ke langit. Berarti Lucifer ini menunjukkan Lucifer sebelumnya tidak ada di surga, tidak ada di langit. Bagian kedua, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Arti, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang ini adalah secara literal stars yang diciptakan oleh Allah. Bintang ini secara literal bintang. Dan bila dikatakan takhtaku, berarti dia memiliki kerajaan. Adanya kerajaan, maka ada takhtanya. Dan kalau ada kerajaan, tentu ada umatnya kan. Umat kerajaan Lucifer adalah tadi di ayat 12, bangsa-bangsa. Yaitu manusia jasmani yang hidup sebelum Adam diciptakan. Dan lokasi kerajaannya adalah bumi ini. Dan dikatakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Di sini bukit pertemuan dalam bahasa Inggris adalah the Mount of the Congregation. Ini adalah bukit yang di surga, yaitu bukit di mana malaikat-malaikat Allah berkumpul, lalu regularly beribadah kepada Allah. Dan Lucifer katakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Artinya, menggantikan Allah, ia mau disembah. Bukan sekadar duduk saja, tetapi artinya ia mau disembah sebagai Allah. Karena sebelumnya dia katakan, aku hendak meninggikan takhtaku. Mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Kalau tentang bintang, semua bintang masing-masing mempunyai planet-planet. Dan di planet itu ada penghulu malaikat. Seperti kalau bumi diperintahi oleh penghulu malaikat Lucifer. Dan semua planet ada penghulu-penghulunya. Penghulu malaikat. Berarti dia mau di atas semua penghulu malaikat. Dia katakan, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Di ayat 13 tadi. Kemudian kalau nanti di ayat 14, dia katakan hendak menyamai yang maha tinggi. Maka berdasarkan kalimat ini, kita bisa tahu bahwa
ia mau disembah sebagai Allah. Bukanlah dia sekadar duduk di bukit pertemuan. Niat dia adalah mau disembah sebagai Allah. Dan dikatakan bukit pertemuan itu lokasinya jauh di sebelah utara. Bukit pertemuan yang ada di planet Heaven, di mana sebagai tempat beribadah kepada Allah, lokasinya jauh di sebelah utara. Berarti dari bumi, planet Heaven, tempat kediaman Allah, ada di utara, bagian utara dari bumi. Ada pula ayat-ayat yang membuktikan bahwa planet Heaven, di mana ada tempat kediaman Allah, takhta Allah, dari bumi ada di utara. Itu di Mazmur 75, ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dikatakan bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun. Tapi ini bukan dari padang gurun, dalam bahasa Inggris, nor from the south. Bukan dari selatan. Berarti ayat 7, bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari selatan datangnya peninggian itu. Maka disebutkan dari utara. Tempat kediaman Allah adalah bagian utara. Kalau dari bumi, yaitu planet Heaven, ada di bagian utara dari bumi. Dan ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Kalimat ini juga membuktikan bahwa lokasi kerajaan Satan adalah bumi. Tadi saya telah mengatakan bahwa dia mengatakan takhta kerajaannya dia mau tinggikan atas awan-awan, atas bintang-bintang, bahkan sampai ke planet Heaven surga. Berarti kerajaannya tidak ada di planet Heaven, maka dia katakan mau naik, mau tinggikan takhtanya sampai ke surga. Berarti sebelumnya kerajaannya bukan di surga. Ada di bawah bintang-bintang, ada di bawah awan-awan. Berarti itu adalah bumi. Karena awan-awan hanya adanya di bumi. Hanya di planet bumi saja. Di bulan tidak ada awan-awan. Maka kalau dikatakan hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, artinya kerajaannya ada di bumi. Dan juga, ketika dia invasi ke surga, lalu dijatuhkan, dilemparkan ke bumi. Kenapa? Karena tadinya takhtanya ada di bumi, ada di atas bumi. Maka dia dilemparkan ke tempat asalnya, yaitu ke bumi. Dan di bumi ini, yaitu di bawah bumi ini, Allah sediakan api neraka. Tempat hukumannya kekal. Bagi Lucifer serta malaikat-malaikatnya. Di Matius 25 ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan Allah menserek semua malaikat-malaikat yang ikut serta pemberontakan Lucifer di surga. Kenapa ke bumi dilemparkan atau diseret? Karena kerajaan Lucifer katanya ada di bumi ini. Dan juga kalimat hendak menyamai. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Karena perkataan ini kita bisa tahu motivasi Lucifer, yaitu hendak meninggikan takkannya ke atas awan-awan dan juga atas bintang-bintang bahkan sampai ke surga.
serta mau duduk di atas bukit pertemuan. Motivasinya menjadi jelas, yaitu dia mau menguasai takhta Allah lalu mau disembah sebagai Allah. Karena dia katakan hendak menyamai yang maha tinggi, bukan sekedar duduk. Tujuannya adalah dia mau mengambil takhta Allah, lalu menggantikan Allah, mau disembah sebagai Allah. Lalu ayat ke-15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lucifer yang tadinya diizinkan atau ditetapkan untuk memerintah atas manusia, bangsa-bangsa sebelum Adam di bumi, tapi dia tidak puas. Lalu dia hendak meninggikan tahtanya ke atas awan-awan, bintang-bintang, bahkan sampai ke planet heaven. Alkitab berkata, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Dunia orang mati. Bahasa Ibrani Sheol, bahasa Yunani Hades, hell, yaitu tempat yang paling dalam di liang kubur, diturunkan. Saya katakan lagi, Pendeta Erastus mengajarkan bahwa Lucifer ketika berbuat dosa di surga belum terbukti berdosa. Maka Adam sebagai corpus delicti, Yesus juga corpus delicti, bahkan kita juga sebagai corpus delicti. Untuk membuktikan Lucifer berdosa. Itu adalah teologi corpus delicti dari Pendeta Erastus. Tapi bagi kita, Allah telah memperoleh corpus delicti, yaitu peristiwa Lucifer invasi ke surga. Lalu Lucifer telah dihukum. Jangan belum terbukti berdosa, tetapi telah dihukum. Haleluya. Saya mau nyanyikan sebuah lagu, Ancient Words. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart, oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith handed down to this age came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts.
Oh, let the ancient world in part. Halo Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami telah memperoleh pengertian melalui kitab Yesaya bahwa Lucifer ketika ia memisahkan umatnya, yaitu manusia sebelum Adam diciptakan, dan sebagian malaikat, yaitu 1/3 malaikat Allah, dipisahkannya dari Allah dan kumpulkan mereka di bumi, lalu dari bumi ini invasi ke surga, planet heaven. Dan sekarang kami tahu bahwa seketika itu juga Lucifer telah dihukum, yaitu dilemparkan ke bumi ini. Dan kami telah melihat dalam kitab suci bahwa peristiwa Lucifer invasi ke surga telah menjadi corpus delicti Lucifer. Dan berdasarkan corpus delicti ini, Lucifer telah dihukum, diambil kuasa memerintah, dan disediakan api yang kekal. Akan tetapi, ada yang mengajarkan bahwa Lucifer belum terbukti berdosa. Dan Adam diciptakan, Yesus diutus, dan kami berada di bumi ini semuanya oleh karena corpus delicti Lucifer. Yaitu Lucifer belum terbukti berdosa. Dengan demikian, sedang memutarbalikkan firman Tuhan. Allah Bapa, melalui YouTube ini kami mau memberitakan bahwa corpus delicti yang sebenarnya telah diperoleh Allah. Dan Lucifer telah dihukum dengan 3 cara. Yaitu dilemparkan atau dijatuhkan ke bumi. Dan kuasa pemerintahan atas bumi ini telah diambil. Lalu diserahkan kepada Adam. Serta Allah telah sediakan api yang kekal. Yaitu neraka bagi Lucifer. Dan Bapa, melalui YouTube kami ingin memberitakan juga seluruh kitab suci. Isi kitab suci yaitu God's plan for man, rencana Allah bagi manusia. Adam diciptakan, Yesus datang ke dunia, dan kami berada di bumi ini, semua untuk God's plan for man. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.